budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan menyelenggarakan kegiatan seminar program utama dengan judul Pengelolaan Website Desa Wirakanan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Yang terhormat Bapak Haji Nurna Hadi Kusumo selaku Kepala Desa Wirakanan, dalam hal ini telah diwakili oleh Bapak Ali Said. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fauzan SSI MSc yang telah bersedia menjadi pemateri dalam kegiatan seminar program utama pada hari ini. Selanjutnya saya hormati segenap perangkat Desa Wirakanan dan rekan-rekan mahasiswa KKN Universitas Wilalodra yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara seminar program utama yang diadakan oleh mahasiswa KKN Universitas Wilalodra. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya diberikan syafaat sampai akhir yaumil akhir. Alhamdulillah Bapak, telah terlaksana pada hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 program utama dari puncak kegiatan KKN ini dengan tema yang kami angkat dalam seminar program utama ini adalah Desa Digital yang berjudul Pengelolaan Website Desa Wirakanan. Adapun tujuan dari seminar ini adalah untuk mengembangkan website Wirakanan agar dikelola dengan lebih baik lagi. Manfaat dari kegiatan seminar ini agar masyarakat lebih mudah mencari informasi yang ada di Desa Wirakanan. Adapun lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Fauzan sebagai narasumber. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat untuk dapat berkumpul di kegiatan pengelolaan website desa yang diadakan oleh mahasiswa dan mahasiswi KKN Universitas Wirabodra. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti di yaumil akhir dikumpulkan bersama umatnya yang beruntung. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Fauzan, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini telah hadir dan insya Allah memberikan ilmu-ilmu yang nanti insya Allah akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Wirakanan tentunya, dan umumnya juga untuk seluruh masyarakat yang terjaring dalam nanti website atau internet desa. Yang saya hormati juga teman-teman dari KKN serta teman-teman perangkat desa yang saya cintai. Alhamdulillah Sarahil. Di kesempatan pagi hari ini perkenankan saya mewakili dari Pak Guru yang kebetulan ada agenda di kabupaten. Beliau pengen banget karena memang beliau juga sebetulnya kegiatan-kegiatan itu selalu saja pengen kira-kira ayo dong ditaruh di website, ayo dong ditaruh di media sosial. Makanya inilah kesempatan kita untuk sama-sama menimba ilmu, karena website ini bagian dari suatu perkembangan teknologi di mana tidak hanya masyarakat kita sendiri yang melihat, tapi dunia yang akan juga melihat. Jadi tergantung dari kita nanti yang akan melaksanakan dari website ini. Ini temanya adalah mengelola website desa. Nah, ini mengelola website desa ini kenapa kami pada akhirnya memutuskan yang datang itu adalah pengelola. Karena memang kemarin itu kan undangannya banyak lembaga yang dipanggil, karena kebetulan untungnya saya coba langsung koordinasi, soalnya judulnya mengelola itu harus yang diundang adalah pengelola. Nah, pengelola ini siapa saja? Pengelola ini bisa nanti ada dari unsur masyarakat, juga bisa dari perangkat desa. Seperti apa ya mungkin nanti Pak Fauzan lebih detail. Dan tentunya website desa ini di dalam pagu anggaran APBDes-nya kita hanya menganggarkan anjungan, karena kita sudah punya website. Sehingga apa? Sehingga pengelolaan kita ini di wilayah Desa Wirakanan kita bekerja sama dengan CV untuk pengadaan anjungan, mesin anjungan dalam arti ini untuk pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan di kantor desa dengan menggunakan layar sentuh atau anjungan. Lalu juga dengan Play Store yang insya Allah ini juga sedang kita pesan bahwa nanti ada Play Store-nya, sehingga masyarakat bisa download di Android, lalu dia nanti dihadirkan menu-menu pelayanan, mulai dari menu surat keterangan usaha, surat keterangan domisili dan segala macam, sehingga itu nanti proses pencetakannya kita lakukan di kantor, mereka tinggal nanti kita hubungi bahwa surat sudah jadi. Jadi insya Allah untuk Wirakanan sendiri memang sudah dipersiapkan bahwa tahun 2023 ini Pak Guru membuat beberapa kebijakan, yaitu salah satunya adalah tentang
website desa. Ini juga dalam rangka mendukung visi misi dari Ibu Bupati, yaitu Lebu Digital. Lebu Digital ini tentunya juga tidak hanya untuk mencerdaskan perangkat desanya saja, tapi ini juga dapat bisa meningkatkan apa yang menjadi potensi-potensi di Desa Wirakanan. Kebetulan Pak Bu Haji Nurkat ini tanggal 15 itu genap 1 tahun kepemimpinannya. Jadi baru 1 tahun 2021 dilantik bulan Agustus, dan tentunya ini banyak sekali program-program yang sudah kami susun dalam RPJMDes. Di antaranya adalah yaitu media sosial dan internet desa. Dan saya harapkan untuk teman-teman perangkat desa, kemarin waktu pembukaan atau seminar pertama tetap harus konsisten apa yang menjadi arahan Pak Guru. Semua harus dapat bisa membantu dan mendukung kegiatan dari teman-teman atau adik-adik mahasiswa dan mahasiswi ini, sehingga sehingga mereka dalam melaksanakan KKN itu agar tidak ada hambatan, tidak ada halangan, maka konsistensi itu tetap harus dijaga, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan lahir generasi-generasi penerus yang insya Allah ini dapat bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Pak Fauzan, mungkin ada titipan saya kami itu bahwa nanti untuk kegiatan dalam pengelolaan ini tidak hanya mengelola tapi melatih, karena kalau mengelolanya saja berarti belum dilatih, harusnya sudah dilatih baru mengelola gitu ya. Pelatihan dulu baru mengelola, karena kalau kita dikasih adonan, dikasih tempe, dikasih kompor tanpa dilatih bagaimana berapa garamnya, berapa micinnya, itu ya kita nanti hasilnya yang nggak tahu seperti apa rasanya. Makanya mungkin lebih cocok ini adalah pelatihan dan pengelolaan. Nah, waktunya ini cukup enggak ya Pak Fauzan ya? Kalau lah mudah-mudahan. Tapi teman-teman tolong bawa buku catatan, karena ini nanti yang akan dikelola langsung website desa, yaitu wirakanan.desa.id. Sehingga sehingga nanti sebagai kontributor-kontributornya, di mana perangkat desa itu 11 dengan kepala desa. Kalau boleh saya lebih detailkan bahwa kalau kita hubungkan dengan website itu untuk sekretaris desa sebagai penyuntingnya di dalam website kita, ilustrasikan di dalam sebuah websitenya. Lalu di bawah dari sekretaris desa ada 3 staf, yaitu KUR tata usaha dengan pengelolaan aset-aset desa, tidak hanya aset komputerisasi atau barang-barang yang ada di balai desa, juga aset bergerak seperti motor, atau juga aset tidak bergerak seperti bengkok, titisara, itu juga pengelolaannya semuanya itu di ketatausahaan. Lalu juga di KUR perencana. KUR perencana ini dengan beberapa perencanaan. Di antaranya perencanaan ini yaitu yang sudah tercantum dalam RPJMDes, yang setiap tahunnya akan diolah menjadi RKPDes. Nah, rencana kegiatan pemerintah desa atau RKPDes ini yang nanti akan menjadi rencana anggaran pendapatan dan belanja desa RAPBDes.
Sehingga apa? Sehingga perencanaan atau KUR perencana ini untuk bulan ini saja, Agustus ini kita dikejar untuk dapat bisa menyelesaikan RKPDes paling lambat adalah September. Itu sudah diatur dalam Permendagri. Sehingga apa? Sehingga ini website diharapkan terus dikelola oleh per tupoksi tadi. Lalu juga ada KUR keuangan. KUR keuangan ini informasi-informasi terkait tentang APBDes yang nanti akan dihadirkan, ditayangkan di dalam website ini. Sehingga ini akan muncul apa yang menjadi harapan masyarakat atau harapan pemerintah, yaitu akuntabel, transparansi. Nah, lalu ada kepala seksi. Di situ ada kasih ini sebagai, kalau dalam Permendagri 20 tahun 2018 ini akan menjadi kasih ini sebagai pelaksana, unsur pelaksana. Dalam Permen itu sekretaris desa dan KUR keuangan sebagai pengelola keuangan. Ada KUR tata usaha, KUR perencana, kasih kesra, kasih pelayanan, kasih pemerintah, ini sebagai pelaksana kegiatan. Nah, pelaksana kegiatan inilah, yaitu kalau kita nanti ada menunya lagi, nanti kita minta tolong sama ingatur dari tadi ya. Kami minta tolong bahwa nanti dibuatkan menu juga untuk menu yang memang dalam tupoksinya itu terkait. Di antaranya adalah kasih, yaitu kepala seksi pelayanan. Ini karena aturan struktural itu sudah diatur dalam Permendagri 84 tahun 2016, juga ditambah peraturan Bupati nomor 12F tahun 2016 tentang struktur organisasi tata kelola pemerintah desa. Nah, ini kasih pelayanan ini bertugas, yaitu dia pelaksana nilai-nilai sosial budaya juga agama. Makanya kasih pelayanan ini kalau di dalam menu tersebut apa saja yang mungkin kunjungan atau juga kegiatan mapal sri dan segala macam nilai-nilai sosial budaya. Ditambah lagi tentang sosialisasi tentang keagamaan. Kalau misalnya sebentar lagi Rajaban atau segala macam lain-lain, itu disosialisasikan oleh kasih pelayanan, termasuk pelayanan tentang rekomendasi pernikahan atau pemrosesan tentang akta kematian. Sehingga ini menjadi bagian dari tugas beliau, dan itu nanti diterjemahkan di website kita. Lalu ada kasih pemerintah. Kasih pemerintah ini sebetulnya tugasnya sangat banyak di kasih pemerintah ini. Di antaranya adalah pertama, yaitu kasih pemerintah bertugas tentang data kependudukan. Data kependudukan ini tidak hanya sekedar membuat akta lahir, KK ataupun KTP rekomendasinya, tapi juga tentang statistik, di mana posisi statistik ini yang nanti akan menjadi arah kebijakan PAKUHU dalam rangka bantuan ataupun pembangunan yang masuk. Nah, ini kasih pemerintah tadi tugasnya diantaranya adalah tentang kependudukan. Yang kedua, kasih pemerintah ini juga bertugas dalam tertib. Ini keamanan ini dalam kendali dari kasih pemerintah tersebut. Nah, tertib ini apa yang menjadi potensi tertib ini? Di antaranya terkait tamu wajib lapor dan segala macam lain-lain, atau dari izin keramaian, atau juga tentang gangguan Kamtibmas. Nah, lalu yang ketiga adalah ini penginventarisir tanah.
Ini termasuk juga dalam tupoksinya kasih pemerintah. Kasih pemerintah jauh lebih banyak tugasnya ini, dan memang perlu ekstra, dan menu-menunya ini harus juga dapat bisa mengikuti struktural tadi. Nah, sehingga apa? Lalu ada lagi kasih kesra, kasih kesejahteraan. Nah, kasih kesejahteraan ini beliau yang sosialisasi tentang peningkatan ekonomi. Nah, peningkatan ekonomi ini apa saja kegiatan-kegiatannya? Bisa jadi tentang kegiatan-kegiatan untuk pertanian, sektor peningkatan ekonomi pertanian, karena di kita hampir 80% yaitu petani dan buruh tani. Nah, ini proses pencarian air, atau mungkin juga tentang pengadaan air untuk pertanian, atau juga sektor ekonomi UMKM, bantuan-bantuan UMKM itu ada di kasih kesejahteraan. Nah, ini kasih kesra ini tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi saja. Yang paling vital lagi dalam kasih kesra ini adalah pelaksana pembangunan atau infrastruktur. Nah, tadi KUR perencana yang merencanakan, kasih kesejahteraan yang melaksanakan. Nah, ini dua unsur yang berbeda. Kalau diibaratkan dalam dinas, ini adalah Bapeda itu untuk KUR perencana, PUPR-nya itu adalah untuk kasih kesranya. Jadi ini dua badan yang berbeda, sehingga apa? Sehingga jangan sampai nanti salah dalam nanti penginputan di di website kita nanti. Perencanaan oleh KUR perencana, pelaksanaannya ada dalam KUR kasih kesra, pelaksana pembangunannya. Nah, ini tak kalah penting ada kepala dusun. Ini kepala dusun ini bagian dari harapan masyarakat yang ada di wilayah dusunnya untuk dapat bisa menggandeng KUR perencana agar merencanakan apa yang menjadi usulan-usulan masyarakat. Sehingga apa? Sehingga KASUN pun memperjuangkan agar dapat bisa dilaksanakan rencana-rencana tadi. Sehingga apa? Kalau diilustrasikan, kepala dusun ini adalah Pak Kuwu cilik. Jadi dia kepala desanya di blok. Dia itu bertanggung jawab juga tentang tertib, bertanggung jawab juga tentang data-data keluar masuk penduduk yang ada di kewilayahan dusun tersebut. Ini banyak memang dari beberapa desa yang mungkin dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan apa yang menjadi peraturan atau disebut Permendagri 84 tahun 2016, juga tertuang dalam Pergub 12F tahun 2016. Banyak sekali yang jabatannya apa, tugasnya apa gitu. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Wirakanan, bahwa Wirakanan harus dapat ikuti yang menjadi tata kelola yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, kepala dusun arahnya mungkin di dalam website itu adalah izin Pak Fauzan untuk kepala dusun ini. Ide saya adalah, ini ide saya, dia sebagai kontributor berita di dusunnya. Misalnya pada akhirnya si kepala dusun ini mengangkat UMKM di dusunnya, gitu kan, atau mengangkat juga misalnya ada orang yang berkebutuhan khusus untuk dapat bisa tadi dapat bantuan segala macam, dan atau mungkin juga tentang kegiatan-kegiatan orang yang disabilitas tapi tetap
ekonomi intinya kepada jurnalistik. Sehingga apa? Sehingga kepala dusun ini banyak kejadian-kejadian atau potensi-potensi yang di dusunnya itu bisa diangkat ke media Wirakana. Tentunya dengan beberapa kaidah-kaidah dalam kejurnalistikan, yaitu 5W1H. Itu nanti lebih jelas, kita nanti ada pelatihan sendiri dengan insya Allah mudah-mudahan diperkenankan untuk beliau nanti pelatihnya dari media, yaitu media Fokus Pantura insya Allah, yaitu Kang Ihsan Mahfud. Mudah-mudahan berkenan juga beliaunya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, isi-isi tadi untuk dapat bisa melatih dan akhirnya kita mengelola. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menantu acara inti, yaitu acara pelatihan dan pengelolaan website Desa Wirakana. Sebelum itu terima kasih kepada Bapak Muhammad Fauzan yang telah menyempatkan hadir dalam acara ini sebagai pemateri. Beliau ini jauh-jauh dari Indramayu, tepatnya dari Universitas Wiralodra, dosen teknik komputer Pak. Jadi beliau ini dosen teknik komputer Universitas Wiralodra. Sebelum menginjak pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV dari pemateri. Nama lengkap Bapak Muhammad Fauzan, SSI MSc, tempat tanggal lahir Lombok Timur 8 Agustus 1990. Riwayat pendidikan jenjang S1 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun lulus 2013, jenjang S2-nya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun lulus 2015. Riwayat pekerjaan Teacher at Al-Irsyad Satya Islamic School Bandung periode 2017-2018, kemudian Kepala Laboratorium Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Wiralodra periode 2019-2021, kemudian Ketua Program Studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Wiralodra periode 2021 sampai sekarang, kemudian founder ROB atau Robotic for Education khusus robotika di Indramayu periode 2022 sampai sekarang. Kemudian pengalaman di dunia internet, yang pertama itu beliau juga sebagai blogger dan keterangan Fauzan.com yang sudah monetas periode 2019 sampai sekarang. Kemudian Bapak juga memiliki channel YouTube yaitu Muhammad Fauzan yang sudah dimonetis juga periode 2019 sampai dengan sekarang. Itulah CV dari pemateri yang akan menyampaikan tentang pelatihan dan pengelolaan website Desa Wirakana. Kemudian untuk mempersingkat waktu pada pemateri untuk memaparkan materi yang akan dijelaskan pada pagi hari ini kepada Bapak Fauzan, saya persilakan. Orang Indramayu, kebetulan ketemu istri di Jogja, jadi istri tinggal di Indramayu. Saya sempat kerja di Bandung, cuma karena nggak tahan ya LDR gitu ya, hanya balik lagi ke Indramayu ya, akhirnya ya jadi dosen di UNU, kira-kira seperti itu. Tapi saya memang asli orang Lombok. Nah, biasanya tuh saya 2 tahun sekali pulang ya, mudik ya. Ya, Gunung Rinjani. Dari rumah cuma 1 jam. Nah, jadi itu riwayatnya, tapi alhamdulillah bisa tinggal di Indramayu, menikmati segala keindahan alamnya ya, terutama hasil perikanan. Jadi di sini saya makin gemuk Pak ya, sering makan ikan. Kalau dulu di Lombok jarang. Di sini hampir tiap hari sebenarnya ya. Baik.
Jadi saya sebenarnya di sini bukan orang bidang website ya. Saya memang ahlinya di robotika, Pak. Cuma memang saya juga mengajarkan kuliah ada berkaitan dengan website ya, seperti IoT dan sebagainya. Nah, kebetulan juga saya punya blog namanya fauzan.com. Itu waktu itu sebenarnya kegelisahan saya kalau saya menulis di komputer saja atau di catatan pribadi itu tidak bisa di-share ke semua orang. Akhirnya saya buat blog. Ternyata blog saya udah saat ini ya termonetize. Termonetize itu artinya berduit. Jadi bisa menghasilkan duit dari website ya. Kalau kalian tidak percaya, coba buka fauzan.com, nanti akan ada iklannya di situ. Contohnya ini. Ya. Ada iklannya ya. Ini misalkan itu artinya sudah kerjasama dengan Google. Artinya setiap orang yang klik iklan itu saya akan dapat uang. Ya. Cuma memang bahasanya nggak begitu gede ya, karena traffic pengunjung blog saya itu masih ratusan sehari ya. Jadi kalau saya cerita dikit ya sebelum ke materi. Jadi dunia online itu sangat menjanjikan kalau kita paham ya. Saya cukup tiduran di rumah, uang mengalir, kira-kira begitu. Nah, yang saya mengalami di web blog saya ini, saya bisa menghasilkan duit sekitar berapa ya? Ya masih di bawah MNI Indramayu ya. Kalau kita gabung dengan YouTube saya juga menghasilkan duit. Jadi mungkin kalau perlu materi yang detail tentang bagaimana monetize nanti di belakangnya. Tapi hari ini kita akan ke pengelolaan website. Baik, langsung Pak di slide pertama, di slide show. Nah, jadi pelatihan pengelolaan website Desa Wirakanan, Kandang Haur Indramayu. Next Pak. Nah, jadi website itu di sini aja ya. Jadi website itu sebenarnya ada dua komponen penting. Ini informasi umum ya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat website untuk institusi, tidak dibodohi orang, kira-kira begitu ya. Jadi ada namanya hosting sama server, hosting sama domain ya. Jadi hosting ini ibarat rumah, tempat kita menaruh barang, tempat kita menaruh kasih, tempat kita taruh pakaian dan semua atribut yang kita punya. Sedangkan domain itu ibarat alamat. Misalkan di sini alamatnya alamatnya apa? Jalan Cepar. Nah, domain itu seperti itu. Jadi dunia internet itu minimal dua ini mencakup kalau kita ingin membuat website. Jadi kalau saya buat website, saya harus beli atau sewa namanya hosting rumah tadi tempat saya simpan file. Tadi kan kita mau posting Pak, berarti kan kita buat tulisan dulu nih. Tulisannya ini kita upload ke website. Nah, proses uploading itu tulisan tadi tersimpan di hosting ya atau server, bahasa orang IT-nya juga server ya. Kita sering dengar server ya. Jadi server ini sifatnya cloud atau awan ya. Misalkan nih saya menyewa hosting di salah satu jasa hosting di Jakarta misalnya. Nah, di Jakarta itu ada kantornya. Nah, di situ ada SSD, solid state drive namanya. Jadi kayak kita punya hard disk atau flash disk lah ya. Flash disk kan penyimpan. Nah, di tempat itu mempunyai SSD, solid state drive namanya, yang ukurannya sampai mungkin tera sampai di Amerika. Jadi di YouTube itu di Amerika itu Pak berkata-kata untuk servernya. Jadi kalau kalian cari di YouTube sama luas ya. Mungkin dari google.com atau apa akan bisa. Nah, dengan orang itu tinggal jual di rumah. Ya selama waktunya jalan, berjalan, uangnya ngalir terus, Ya selama ada orang yang nonton videonya, ya dan yang akses blognya. Nah, jadi itu berapa? Itu saya per tahun 700.000 Pak. Bayar hosting sama domain. Hosting tadi penyimpanannya, domain itu alamatnya fauzan.com. Nah, jadi terpisah, tapi ada provider yang menyediakan hosting plus domain. Nah, makanya harus cari apa namanya? Ini dua hal yang menyatu ya, hosting sama domain. Jadi kalau ID saya rasa lebih murah karena ada dari pemerintah ya.
jadi lebih murah. Saya pakai .com makanya mahal. Nah ini tadi